Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya. Dan hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan menuju Pantura ya. Tujuan akhirnya belum saya sampaikan di sini karena nanti akan dijawab pada video setelah ini. Jadi video ini khusus akan merekam perjalanan dari Bogor menuju Cirebon ya di Jawa Barat. Nah, nanti setelah dari Cirebon kemana, teman-teman ikuti terus video-video di channel YouTube saya. Hari ini hari Senin tanggal 15 Juni 2024 ya. Jadi karena ada nikahan teman saya di sebuah daerah yang nanti akan terjawab di video selanjutnya. Jadi selama 1 minggu ini saya cuti teman-teman. Jadi Senin sampai Jumat saya cuti dan ini adalah hari Senin saya berangkat menuju nikahan teman saya. Ini adalah perjalanan yang termasuk siang menurut saya karena biasanya saya nggak berangkat jam segini teman-teman. Oke, jadi ikuti terus perjalanan saya. Dari Bogor menuju Jalan Pantura saya seperti biasa ya menuju daerah Citerep, kemudian nanti lewat Gunung Putri, terus tembus ke Setu, terus tembus nanti ke Cikarang di Kabupaten Bekasi. Jadi ini adalah rute yang selalu saya lewati kalau dari Bogor menuju jalur Pantura ataupun sebaliknya. Dan saya juga memohon maaf kepada teman-teman karena mungkin pengalaman menontonnya agak berbeda dibanding yang biasanya saya sampaikan. Sebetulnya saya sudah menggunakan mikrofon ya selama perjalanan ini, tapi setelah sampai di lokasi tujuan ternyata input suara saya tidak masuk ke video. Jadi video ini pas sampai tujuan tuh tanpa suara. Ya, itu juga sih yang menjadi penyebab saya agak males ngeditnya ya. Sampai sebulan lebih saya nggak ngedit video, padahal ini video direkam pada bulan Juni 2004. Lebih dari sebulan yang lalu ya. Jadi perlu effort untuk mengeditnya karena perlu voice over seperti ini ya, tapi nggak apa-apa lah ya, daripada videonya dibuang terus nggak diedit, mending saya coba jahit seenaknya sebisa saya dan semoga teman-teman masih bisa menikmati video perjalanan ini. Ini saya berangkat jam 10 ya teman-teman. Kalau biasanya mungkin saya berangkat jam 3, jam 2 pagi ini hari gitu. Ini jam 10 nih di hari Minggu. Karena tadi malam saya habis nonton konser ya. Jadi di Cibinong tuh ada konser namanya adalah Koplo Fest. Dan bintang tamunya luar biasa. Ada Happy Asmara, ada pacarnya Mas Gilga ya, terus ada juga Guyon Waton, dan ada juga NDX aka sayang sekali nggak ada Denny Caknan. Ya saya suka banget lagu-lagu Jawa, apalagi lagu-lagu koplo, pop dangdut gitulah ya. Saya suka sekali dan ini adalah konser kedua saya yang saya datangi di Bogor untuk lagu-lagu koplo dan pop dangdut seperti itu. Ya, ini malah hampir belok kiri ya ke jalan tol Jagorawi. Nah, ini kita melewati underpass. Di atas kita ini jalan tol ya teman-teman, Jagorawi. Kalau sebelah kiri ke arah Jakarta, sebelah kanan ke arah Kota Bogor. Ini dia Tugu Pancakarsa sebagai landmark atau tenggara yang menjadi khas di Kabupaten Bogor. Nah, kalau ke kiri itu masuk ke tol, kalau ke kanan kita bisa ke arah Sentul atau putar balik lagi. Nah, ini kita ambil kiri ke arah Citerep, kemudian nanti tembus Gunung Putri. Ini jam 10 ngomong-ngomong panas banget cuacanya. Dan nggak banyak awan yang nutupi matahari di atas saya, jadi cuaca cukup terik ya. Terasa lah pokoknya. Ya, tapi daripada maksain, semalam tuh nonton konser beres sekitar jam 12-an, kemudian ya upload instastory kan, ngedit pilihan lagu yang akan diupload ke instastory.
Pokoknya tidur jam 1 deh, dan nggak kuat banget kalau perjalanan sejauh ini harus tidur cuma 2 jam atau 3 jam. Ya namanya berangkat agak siang ya, jadi risikonya seperti ini, terjadi kemacetan di jalan teman-teman. Ini di jalan banyak sekali kendaraan-kendaraan yang besar ya. Soalnya ini kan jalurnya banyak pabrik semen lah di sini. Jadi wajar banget kalau misalnya banyak kendaraan-kendaraan besar. Asli ini perjalanan sangat melelahkan ya. Karena mungkin hampir 2 jam nih saya dari Kota Bogor untuk menuju Cikarang. Ini saya melalui jalur Wana Herang ya teman-teman. Jadi nggak lewat Pasar Cilengsi. Sebenarnya bisa aja sih lewat Pasar Cilengsi, dia jalannya lebih lebar ya. Cuma ya ada jalan yang cukup tidak bagus ya. Banyak lubang, jadi saya lebih memilih jalan ke sini. Ya walaupun kelihatan sangat macet luar biasa. Udah panas, jalannya berdebu, macet lagi. Ini mungkin kalau di perjalanan selanjutnya saya tidak akan merekomendasikan, atau kalau bisa nggak berangkat lagi di hari Senin terus jam 10 gitu. Ya tapi apa daya ya. Semalam saya lebih memilih istirahat dulu dan sarapan dulu. Pokoknya mastiin semua persiapan berjalan lancar, dan tubuh saya juga harus dipastikan fit dulu nih untuk nyalip-nyalip truk yang besar kayak gini. Perlu konsentrasi dan keseimbangan yang bagus yang menurut saya. Ini sebetulnya nggak jauh lagi teman-teman, di depan tuh udah jalan besar ya. Nah ini udah masuk jalan besarnya teman-teman. Ini kalau ke kanan bisa lanjut ke Cilengsi ya. Nah di sini agak tricky nih. Jadi begitu kita nyebrang harus langsung belok kiri ke arah Setu. Nah ini kendaraan juga banyak banget yang lagi ngantri mau masuk jalan ya. Belum juga seberapa di sini udah ketemu macet lagi teman-teman. Oke, kita rekam nanti di depan aja ya. Alhamdulillah hampir 2 jam perjalanan dari Kota Bogor. Ini sebentar lagi kita masuk jalur Pantura. Ini di depan saya adalah flyover di Cibitung, Bekasi teman-teman. Kita ambil kiri. Jadi tadi di Setu, terus di pas lewat Kalimalangnya nggak saya rekam ya sengaja. Saya rekam di sini aja nih, udah mulai agak adem lah. Berlindung di bawah jembatan layang, bukan jembatan layang, jalan layang, sorry. Ini aspalnya relatif bagus teman-teman. Dan untuk menuju ke sini, alhamdulillah saya sudah cukup hafal ya, jadi tidak perlu menggunakan maps. Dan sampai Cirebon juga saya nggak pakai maps, saya coba tantang diri saya biar hafal gitu. Paling kadang-kadang lihat maps tuh biar tahu berapa jam lagi waktu tempuhnya. Karena kalau jarak tempuh saya bisa perkiraan dari odometer ya yang ada di motor saya. Nanti di depan kita putar balik ya teman-teman. Ini banyak sekali bus yang nongkrong di sini, ngetem ya. Nongkrong mah di kafe. Ini di kiri ada dinas pemadam kebakaran. Nah ini kita putar balik aja di depan. Jadi sebelum melakukan perjalanan ini saya tadi sarapan dulu. Nah kalau punya waktu agak lengang kan bisa menyempatkan diri sarapan ya. Tadi sekitar jam 8 atau jam 9 gitu saya sarapan pakai nasi, terus orek tempe sama tempe mendoan tadi. Jadi full of tempe.
sarapan saya pagi hari ini. Gak apa-apa lah, protein ya banyak. Jadi kalau hampir aja tuh. Kalau misalnya saya berangkat dini hari kan pasti saya nggak sarapan terus ngejar sarapan di jalan gitu kan. Tapi hari ini saya nggak perlu mikir lagi mau sarapan di mana karena udah sarapan. Paling nanti saya mikir makan siangnya di mana ya. Di Cirebon enak kali ya. Nasi jamblang atau apa gitu yang enak. Empal gentong. Kita lihat nanti aja deh. Yang penting kita lanjut dulu perjalanan. Karena saya khawatir sampai lokasi tujuan akan cukup malam ya. Saat ini hujan sedang tidak bisa diprediksi, teman-teman. Jadi ya jas hujan tentu saya bawa, antisipasi kalau nanti bakal hujan. Harapannya sih nggak hujan ya. Cuma kalaupun hujan kita siapkan skema. Waktu bulan ini ya, maksudnya di tanggal 15 Juni ini sepertinya jalan tol Cimanggis Cibitung belum beroperasi. Tapi nanti kalau misalnya udah beroperasi, ini jalan tol akan mempercepat ya, dari Jagorawi menuju ke Jakarta Cikampek. Bisa mempercepat ya. Jadi saya juga kalau pulang misalnya naik bus gitu dari Bogor menuju Ciamis, bisa motong tuh busnya. Jadi bisa lebih cepat. Jam 12 di Cikarang. Saya agak menunda untuk istirahatnya ya teman-teman, karena baru 2 jam, jadi nanti mungkin istirahatnya agak mepet ke asar ya. Alhamdulillah setelah melewati Kabupaten Bekasi tadi, kita sekarang memasuki Kabupaten Karawang. Masih di Jawa Barat teman-teman, dan kita lihat nih di depan sana awan-awannya jarang-jarang banget. Jadi ini kerasa terik mataharinya. Apalagi di Karawang ya. Ini kan wilayah utara Jawa. Jadi sepanjang jalan dari Kabupaten Bekasi sampai nanti Kabupaten Cirebon, karena berada di pantai utara Jawa yang terkenal dengan panasnya, apalagi cuaca lagi terik-teriknya, jadi perjalanan kita kali ini akan lumayan panas. Ngaheap sahur bahasa Sunda nanang. Nah ini kita masuk lingkar Tanjung Pura teman-teman. Jadi sebenarnya tadi sempat kepikiran mau masuk lewat kota Karawang ya, Karawang kotanya gitu, dengan mengambil lurus. Tapi ya udahlah ya, daripada nanti misalnya ada rame-rame lagi, mending muter lebih jauh pun gak apa-apa. Jadi ibaratnya teman-teman gimana nih? Mending milih yang cepet, lebih singkat, jarak tempuhnya juga lebih deket, tapi ada macetnya, atau mending waktunya lebih lama dan jaraknya lebih jauh tapi lancar. Nah, silakan teman-teman boleh share di kolom komentar untuk pengalaman selama berkendara gimana. Kalau saya biasanya kalau dalam perjalanan jauh seperti ini lebih memilih untuk nggak apa-apa lebih lama, nggak apa-apa lebih jauh, yang penting lancar gitu. Karena ada kenikmatan sendiri lah kalau misalnya jalannya lancar-lancar aja dibandingin dengan macet-macetan. Walaupun lebih cepat, walaupun lebih deket, tapi kayak stres aja gitu dikit. Ya ini di kiri kanan jalan lumayan banyak yang jualan es kopior ya teman-teman. Terakhir saya lewat sini tuh di video yang dari Purwakarta. Nah itu saya juga lewat sini. Sekarang udah lewat sini lagi. Kayak cepet banget ya. Baru kemarin lewat sini udah harus lewat sini lagi. Tanjung Pura, Kabupaten Karawang. Kalau lewat jalan lingkar tuh enak ya. Rasanya kayak gak ada hambatan gitu. Sebetulnya nanti
menuju ke Cirebon juga jalannya kurang lebih ya seperti inilah kurang lebih. Tapi mungkin kepadatannya beda-beda di beberapa titik. Nah, ada apa lagi nih di depan macet-macet begini pemirsa? Ini udah jalannya panas, macet. Tapi nggak biasanya ya, ini kan masih siang-siang, terus jam 12 ke 13 lah, setengah satuan lah ini. Ini di daerah Kelari ya teman-teman. Ini di sebelah kiri dan kanan terlihat banyak kendaraan besar, jadi harus selap-selip, harus konsentrasi, tangan harus kuat, jaga keseimbangan bener-bener buat terobos-terobos di kemacetan kayak gini. Ini motor-motor lain juga nyari celah nih, mau lewat tengah, mau lewat kiri. Saya juga cari-cari celah tentunya ya. Kiri, tengah, atau kanan, mana yang lebih banyak ruangnya ya pasti saya tembus gitu. Nah ini kanan kosong. Oh ternyata ada perbaikan jalan nih teman-teman. Di daerah Kelari. Memang sepanjang Kelari ini ya, jalan aspalnya tuh nggak mulus. Nah tuh. Nah tuh kan. Nah gerinjal-gerinjal gitu teman-teman. Jadi ada beberapa titik yang jalannya berlubang. Jadi harus hati-hati bener ya. Jadi lubangnya juga cukup dalam teman-teman. Kalau nggak hati-hati dan dalam kecepatan yang cukup kencang, itu bisa mengganggu keseimbangan bagi para pengendara motor. Jadi pastiin selalu fokus dalam berkendara, lihat jalan, kemudian jaga keseimbangan. Walaupun perjalanan jauh tetap harus konsentrasi ya. Nah ini jalannya bergelombang nih. Kelihatan kan teman-teman mobil merah di sebelah kanan tuh. Waduh dia pelan-pelan tuh. Aduh. Nah. Aduh luar biasa deh. Ya semoga di depan nggak serusak inilah ya jalannya. Dan semoga di Kelari ini nggak cuma ditutup lubangnya. Aduh. Oke silakan Bu, lewat Bu ya. Nih ada truk teman-teman mau putar balik. Di jalur Pantura ini emang banyak putar balikan ya. Cukup menantang juga untuk putar balik di jalur cepat seperti ini. Jadi ya kita juga sebagai pengendara yang lagi lurus harus selalu memperhatikan kendaraan dari arah berlawanan yang mau putar balik. Apalagi suka ada yang nyebrang gitu ya kayak barusan. Oke, ini udah masuk Cikampek nih, sebelah kiri Mall Kebanggaan warga Cikampek ya. Jalan udah lumayan. Wow, ada mie gacoan di Cikampek ya, seperti biasa mie gacoan di mana-mana. Udah lama juga nggak makan mie gacoan nih, teman-teman. Suka makan mie gacoan nggak? Kalau saya biasanya makan yang mie gacoannya itu ya loh, yang manis pedas manis. Ada juga yang pedas asin tuh. Tapi saya nggak terlalu suka. Teman-teman biasanya suka beli yang mana nih? Jalur Pantura ini jalur kenangan untuk mudik ya. Mungkin beberapa teman-teman yang nonton video ini juga punya kenangan tersendiri lewat jalur ini. Dulu sering naik motor atau sekarang udah punya mobil mungkin, jadi sering lewat jalan tol ya. Ini jalur penuh kenangan, tapi nggak buat saya ya. Karena saya jarang lewat jalur ini. Ini dia flyover Cikampek. Jadi ini jalan layang yang cukup panjang ya menurut saya teman-teman. Jadi di bawah ini ada rel kereta api. Dan jalur Cikampek ini kalau relnya ada percabangan ya. Ada yang menuju ke arah Bandung, ada yang menuju Cirebon. Jadi semacam percabangannya lah ada di Cikampek gitu.
Oke, kita lanjut perjalanan lagi. Cuaca masih panas. Ini saya juga pakai jaket hitam ya teman-teman. Tapi jaket saya emang nggak terlalu panas walaupun warnanya hitam karena bahannya cukup bagus menurut saya. Jadi ini jaket saya waktu itu dari 2000 berapa ya? 2015. Bulan Januari atau September gitu saya lupa. 2015 sampai sekarang 2024. Udah 9 tahun ini saya pakai jaket. Luar biasa awet emang. Salah satu jalan yang ikonik lagi di Karawang, khususnya di Karawang Timur adalah Simpang Jomin, teman-teman. Nah, ini sebelum adanya tol Cipali ini jadi titik kemacetan yang luar biasa ya di Karawang. Jadi ini pertemuan dari arah Bekasi ya yang saya lewati, dan juga bisa kalau ke kanan tuh ke arah Purwakarta, teman-teman. Jadi dulu kan saya sering lah ya nonton liputan mudik, liputan arus balik mudik gitu kan. Hampir semua stasiun televisi ada menempatkan reporter di Simpang Jomin karena luar biasa emang kemacetan di Simpang Jomin ini. Ngomong-ngomong tentang liputan mudik ya, kayaknya sekarang tuh beda ya vibes-nya kalau lihat liputan mudik. Kalau dulu tuh ya macetnya luar biasa sih, jadi liputannya juga luar biasa. Biasanya tuh yang jadi titik-titik liputan tuh di Lingkar Nagreg sekarang tuh ya, Simpang Jomin. Ya sekarang juga masih ada walaupun nggak seramai waktu itu. Kemudian di Cileunyi, kemudian di Pelabuhan Merak, Bakahuni, kemudian ya di jalur tol. Kalau dulu tuh ada ini ya, gerbang tol Cikarang Utama. Nah sekarang kan udah nggak dioperasiin lagi ya, udah digeser gitu untuk Cikarang Utama tuh. Dulu luar biasa kan kalau liputan di tol Cikarang Utama tuh rame banget kendaraan yang ada yang melewati gerbang tol Cikarang Utama. Emang ada nggak sih teman-teman di sini yang suka nonton liputan arus mudik ya? Kayaknya vibes-nya seru banget gitu kalau bulan puasa menjelang Lebaran tuh nonton kayak gitu. Hampir setengah satu teman-teman. Sekarang saya udah masuk di Kabupaten Subang ya, tepatnya di Kecamatan Ciasem. Ini jalan udah relatif mulus lah, bagus. Ini juga cukup banyak pepohonan di kiri dan kanan jalan, dan sawah-sawahnya juga padinya sudah menghijau nih kalau saya lihat-lihat ya. Kalau pagi-pagi di sini bagus banget, kadang-kadang terlihat sunrise bagus banget kalau lagi cerah ya. Ini sebelah kiri banyak apa nih? Kafe ya. Kafe mungkin tuh teman-teman ada yang tahu mungkin ini, atau ada yang pernah mampir di sini, boleh share pengalamannya di kolom komentar ya. Pokoknya selepas dari Simpang Jomin kendaraan relatif sepi. Oh ini sebelah kanan apa nih? Balai apa? Instrumen padi gitu. Kayaknya satuan kerja milik Kementerian Pertanian gitu. Banyak banget ya dia, Kementerian Pertanian tuh asetnya banyak ya. Kayak banyak apa satuan kerja atau dinas atau unit-unit di daerah-daerah tuh banyak ya. Di Bogor juga ada tuh kan punya Kementerian Pertanian, di Jalan Tentara Pelajar tuh banyak banget gedung-gedung milik Kementerian Pertanian, kantor-kantornya. Apakah dia lembaga risetnya kah atau apakah, tapi ya kalau kantor-kantornya lembaga risetnya banyak sih harusnya pangan di Indonesia bagus lah ya, bisa swasembada gitu dengan riset-risetnya. Ya saya ulangi lagi teman-teman perkataan saya di awal tadi. Jadi tujuan berkendara saya di video ini adalah untuk mendatangi pernikahan teman saya yaitu Aji. Nah kalau teman-teman suka nonton video saya mungkin tahu Aji itu yang mana ya, karena beberapa kali dia suka nongol di video-video saya. Kadang juga dia jadi kameramennya gitu. Jadi dia secara sukarela mau ngerekamin kita. Jadi kadang-kadang saya in frame gitu karena dia yang ngerekamin gitu. Nah, besok dia akan menjalani
akad ya. Alhamdulillah salah satu temen nambah lagi yang sudah menikah. Ini udah sampai Pamanukan nih teman-teman di Subang. Seperti biasa ya, flyover yang ikonik. Tapi karena pernikahannya besok ya, apalagi akadnya siang kalau nggak salah. Jadi saya hari ini rencananya bermalam di anu lah gitu, ada lah di situ. Nah besok pagi saya langsung menuju lokasi pernikahan teman saya Aji. Nah rencananya besok kita ketemu nih sama teman-teman Jarum ya. Teman-teman Jarum yang lain berangkat dari Ciamis dan Pangandaran tentunya, dari rumah mereka masing-masing. Tadinya sih mungkin saya pulang dulu ke rumah gitu kan, terus berangkat bareng-bareng. Tapi lumayan deh, saya belum pernah ke lokasi yang akan saya tuju kali ini. Jadi karena penasaran dan juga kangen Pantura dikit. Dikit ya kangennya. Terus ya pengen bikin konten juga, kayaknya seru nih ke lokasi ini. Lokasi yang akan saya tuju ini punya ciri khas ya, sumber daya alamnya bagus. Jadi saya ingin memanfaatkannya. Yang bagus untuk kesehatan juga ternyata. Nah semakin besar kan teka-tekinya. Video selanjutnya biasanya saya upload 1 minggu setelah video ini tayang. Kalau teman-teman nonton video ini 1 minggu setelah video ini diunggah, berarti videonya harusnya udah ada lah ya. Di jalan di Subang ini sepi banget. Ya Allah, ini apalagi jalannya lurus gitu ya. Jadi saya juga kadang-kadang di 80 sampai 90 lah kecepatannya. Tapi tetap harus berhati-hati, tetap harus fokus karena kadang-kadang ada orang nyebrang gitu kan, kadang-kadang ada kendaraan putar balik. Ya proporsional aja, jangan terlalu kenceng-kenceng, tapi jangan pelan-pelan banget juga, nanti nyampe agak malam. Repot juga. Lumayan juga nih. Jadi saya barusan istirahat lah ya. Udah lewat waktu zuhur sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Istirahatnya jam 2, jadi 4 jam setelah berkendara dari Bogor. Ini saya masih di Pamanukan teman-teman, jadi istirahat sekitar 45 menit. Ya, saya juga sambil cek-cek grup WhatsApp ya, karena ini adalah hari kerja sebetulnya, tapi karena saya sedang cuti. Dan tadi saya juga isi Pertamax lagi 55.000. Setelah sebelumnya atau tadi malam saya isi di kota Bogor setelah pulang dari konser tuh. Sekarang alhamdulillah udah full lagi, udah istirahat, udah lega semuanya, tinggal kita lanjutkan perjalanan. Lumayan hektik juga tadi di grup WhatsApp tuh, khususnya yang tentang kerjaannya, banyak yang japri. Padahal saya udah pasang status itu loh, info. Kan di WhatsApp suka ada sedang rapat gitu ya, ada terus sedang di jalan. Nah itu tuh saya suka setting tuh, saya sedang cuti gitulah istilahnya. Tapi banyak yang nggak baca, jadi ya akhirnya saya terpaksa membuat desain kecil jadi foto DP tuh, display picture atau foto profil WA, tulisannya sedang cuti, respons lambat. Saya jarang banget biasanya kalau lagi cuti bikin yang kayak gitu, karena kayak sok penting banget kan, kayak banyak yang ngontak gitu. Tapi ya karena kasihan lah ya, takut ada orang yang nungguin saya padahal saya lagi di perjalanan. Jadi ya udah deh, saya bikin foto profil sedang cuti. Jadi respons lambat gitu. Jam 2 masih panas teman-teman, ini masih di Subang ya, belum nyampe ke Indramayu. Jadi ini malam saya masih berkendara ya.
Kalau teman-teman mungkin berkomentar ngapain buru-buru atau ngapain perjalanan punya target waktu. Ya oke, semua pengendara punya gaya berkendaranya masing-masing. Tapi kalau saya biasanya memang punya target waktu, walaupun saya sudah spare waktu sekian jam gitu, dan memastikan bahwa dalam perjalanan kecepatan normal, terus memastikan harus ada istirahatnya, tapi tetap sampai di lokasi tujuan harus ada target. Biar apa? Biar bisa istirahat lagi teman-teman. Jadi kalau nyampainya malam itu capek gitu ya, nggak bisa nikmati apapun di sana. Kemudian besoknya juga nanti pasti capek karena besok saya akan melanjutkan perjalanan. Jadi saya harus memastikan kalau malam ini saya istirahat dengan cukup. Akhirnya kita masuk ke Kabupaten Indramayu, teman-teman. Seperti biasa ya, di perbatasan banyak penyapu koin seperti ini. Nah, jadi kalau lewat Indramayu ya, pas masuk perbatasan itu teman-teman agak kurangi kecepatan karena banyak penyapu koin di sini. Oke, ini tradisi atau apapun. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngasih koin ya diniatkan sedekah ya. Dan kalau saya boleh saran sih, kalau misalnya mau ngasih koin, dilemparnya jangan ke tengah jalan gitu, terus membahayakan mereka. Jadi lempar aja ke titik yang aman lah. Itu kalau saya boleh saran sih. Salah satu yang menjadi ciri khas ketika kita melewati jalanan Pantura di Indramayu itu, sebelah kiri kita bisa melihat pantai, teman-teman. Ini sebelah kiri adalah Laut Jawa. Jadi batas antara jalan raya dengan laut itu tidak terlalu jauh ya. Nah, ini juga banyak kapal-kapal nelayan yang sedang bersandar di muara. Tapi walaupun ini adalah pantai, menurut saya ya beda lah ya antara pantai utara dengan pantai selatan. Jadi nggak apple to apple kalau kita bandingin pantai utara dan pantai selatan. Tapi walaupun begitu, ada juga kok ternyata di beberapa titik di jalanan Pantura di Indramayu nih ada beberapa spot yang menjadi objek wisata gitu. Jadi ada objek wisata pantainya lah. Cuma nanti saya lupa saya lewat apa enggak nih ya di sini. Saya nggak ngeh juga nih. Ini kebetulan lagi ada perbaikan. Aduh. Nah, gejelik. Aduh, itu di depan. Itu tadi di depan motor nih. Motor Beat hampir kehilangan keseimbangan ya. Karena kalau di jalan yang habis dikerok kayak gini, emang harus stabil bener ini pegang stang motornya, karena secara nggak langsung nih motor akan bergerak ke kiri dan ke kanan ya. Jadi nggak bisa dengan kecepatan penuh emang kalau di jalan yang seperti ini. Mau ngebelokin motor juga harus pelan-pelan banget, harus hati-hati banget karena biar nggak ngegelincir gitu. Nah, itu sebelah kiri pantai teman-teman. Di sini juga ada loh daerah kuburan gitu, terus mepet banget sama air laut ya, jadi agak ngeri juga saya lihat. Nah, itu motor di sebelah kanan agak kenceng tuh, dia emang luar biasa lah, keseimbangannya bagus. Kalau saya emang di jalan kayak gini nggak terlalu. Ada quotes nih teman-teman di belakang truk, kebodohan itu merusak tapi merasa pintar itu lebih merusak. Betul sekali. Luar biasa emang ya filosofi di belakang truk itu. Banyak di antara kita yang pintar, tapi banyak juga yang merasa lebih pintar. Nah, itu merasa pintar tuh bahaya ya. Ojo rumongso biso nanging iso rumongso. Alhamdulillah 3:30 kita sudah memasuki Kabupaten Cirebon teman-teman. Luar biasa ya, 3:30 ini baru nyampe Cirebon. Biasanya nyampe Cirebon tuh jam-jam sarapan gitu ya, jam 9 gitu, jam 10 lah gitu. Ini 3:30 baru sampai Cirebon.
Dan ini juga kelihatan ya teman-teman, matahari sudah mulai turun ya. Di sebelah barat kelihatan tuh di layar teman-teman ada bayangan dari saya dan motor saya dari arah barat. Dan ini ambience-nya atau bukan gradasi apa, filter warnanya tuh udah sore-sore banget kan kelihatan. Jadi kayaknya bakal sampai malam nih saya harus berkendara untuk hari ini. Nah, ini dia Tugu Iconic 3 roda ya. Ini kita udah sampai Palimanan teman-teman. Jadi kalau lihat logo 3 roda gede banget, itu sudah sampai Palimanan. Dan tadi kalau belok kanan kita ke arah Majalengka, Sumedang, bisa balik ke Bandung. Ini kita belok kiri tentu ke arah Plumbon, terus Cirebon dan Jawa Tengah. Wah, ini bayangannya teman-teman kelihatan kan ya. Tuh. Jadi udah cukup sore ini saya di Cirebon. Perjalanan yang cukup panas ya hari ini. Tapi udah lama juga saya nggak motoran ke daerah Cirebon. Jadi ya cukup seru. Karena bagaimanapun perjalanan harus tetap dinikmati. Biar gak kerasa capeknya. Biar bisa menikmati setiap perjalanannya. Suasana sore di Cirebon enak juga ternyata ya teman-teman. Antik gitu suasananya, tenang. Nggak terlalu crowded ya kalau di sebelah sini sih. Tapi mungkin di beberapa titik adalah ya yang crowded. Dan saya sekali lagi menghaturkan permohonan maaf teman-teman. Karena 1 bulan lebih saya tidak mengunggah video di channel YouTube saya. Khususnya buat teman-teman yang subscribe ya, saya mohon maaf. Oke, perjalanan masih akan berlanjut ya. Tidak hanya sampai di sini, teman-teman. Ini baru sepersekian dari perjalanan saya menuju destinasi tujuan yang akan saya tampilkan di video berikutnya. Perjalanan dari Bogor menuju Cirebon kali ini berangkat dari jam 10 sampai Cirebon jam 4 sore. Kurang lebih 6 jam lah ya, sudah termasuk istirahat. Cukup sampai di sini videonya. Teman-teman, nanti saya akan lanjut di part berikutnya. Jadi tetap ikuti terus perjalanan saya.